Agama-agama di Indonesia memiliki posisi yang terhormat. Tapi mengapa konflik yang mengatasnamakan agama terus saja terjadi? Bukan hanya pada era Orde Lama, tapi juga Orde Baru, bahkan pada saat reformasi. Bahkan hingga saat ini, konflik yang mengatasnamakan agama itu terus terjadi. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan kontroversi secara khusus terhadap pernyataan daripada Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa konflik agama menjelaskan kepada kita bahwa agama-agama yang ada, misalnya saja seperti agama Kristen dan Islam, di situ mengatakan bahwa umat beragama banyak yang berpendapat atau memiliki pendapat bahwa mati syahid atau mati untuk agama merupakan sebuah pilihan yang terbaik yang membuat konflik mengatasnamakan agama itu terus berkorban. Tapi tentunya ini adalah sebuah pandangan yang bukan merupakan sebuah pandangan teologis, tetapi tetap saja meskipun itu keluar dan bukan seorang pandangan tokoh agama, tetapi menimbulkan sebuah kontroversi. Menurut saya, mengapa agama-agama di Indonesia itu yang telah mendapatkan posisi terhormat, tetapi tetap saja selalu menimbulkan konflik ya, atau dapat dikatakan digunakan atau dijadikan instrumen konflik di Indonesia. Menurut saya bahwa jika agama itu menjadikan instrumen konflik, itu memang sesuatu yang menarik ya. Mengapa saya katakan menarik? Karena posisi agama itu terhormat. Di Indonesia ini ya apapun terkait dengan agama. KTP saja juga dicantumkan agama. Dan berarti agama itu memiliki posisi yang sangat terhormat. Dan kemudian orang bisa bersifat munafik dengan mengatakan beragama tetapi tidak mengikuti agama. Berapa banyak mungkin mereka yang terpaksa memasukkan agamanya di dalam KTP. Meskipun mereka tidak beribadah, mereka juga tidak mempercayai agama yang mereka percaya itu. Apalagi ketika agama yang ada di Indonesia itu dibatasi hanya 6 agama, maksudnya adalah yang didukung pemerintah. Memang saat ini aliran kepercayaan juga sudah mendapatkan kolom agama, tetapi saya tidak tahu akan ada berapa banyak kepercayaan yang ada di sana. Jika kita melihat tentang posisi agama Indonesia dengan kepercayaan pun, masih terlihat bahwa 6 agama itu memiliki posisi yang lebih diuntungkan dibandingkan dengan aliran kepercayaan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan agama-agama yang tidak terdaftar di dalam Kementerian Agama atau tidak memiliki direktur jenderalnya. Dan di sini kan berarti kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kalau agama-agama itu kemudian menjadi begitu terhormatnya karena mendapatkan dukungan pemerintah, maka di sini akan ada banyak orang beragama di Indonesia ini hanya karena kepentingan. Kita perlu belajar dari masa lampau bahwa ketika agama itu menjadi institusi yang kuat, bahkan Kristen sendiri pada zaman Konstantinus, agama itu memiliki posisi yang begitu kuat. Sampai-sampai pemerintah ataupun kerajaan pada waktu itu mendukung agama. Bahkan ketika agama mengeluarkan dogma yang diharapkan menyatukan keragaman daripada keyakinan-keyakinan yang ada ataupun ajaran-ajaran yang ada, pemerintah mendukungnya. Yang luar biasa lagi adalah pemerintah mendukungnya itu kemudian menyingkirkan mereka yang berbeda. Jadi dogma agama itu mendapatkan dukungan pemerintah dan kemudian mereka yang berbeda dengan dogma yang didukung oleh pemerintah disingkirkan. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata peran agama kepada pembangunan masyarakat, pembangunan sebuah negara itu tidak melulu karena sebuah panggilan dari agama, tetapi peran agama ataupun panggilan agama untuk membangun bangsa, membangun pemerintah ternyata juga di sana disediakan hak-hak istimewanya. Dan hak-hak istimewa yang disediakan itu kemudian juga tidak diberikan kepada semua individu. Karena tentu saja ketika agama-agama itu atau individu atau perusahaan agama itu kemudian menjadi besar dan kemudian mempengaruhi negara, maka mereka menguasai negara tersebut, mendominasinya, dan bukan hanya hegemoni, tapi juga banyak hal yang dikuasai oleh agama itu yang kemudian meminggirkan yang lain. Jadi, kalau saja peran agama-agama itu bukan lagi peran yang merupakan peran kebersamaan, peran penghargaan kepada setiap individu, tetapi peran untuk menuntut sebuah kekhususan, maka ini akan menjadi persoalan. Jadi peran agama itu tidak murni untuk setiap individu. Maka dengan demikian kehadiran agama yang begitu makin berkuasa menunjukkan hegemoninya akan menghadirkan diskriminasi terhadap yang beda.
kita sudah melihat peristiwa Revolusi Perancis, di mana mereka yang anti agama itu, sekular itu, kemudian juga mempermalukan para tokoh-tokoh agama, menggulingkan pemerintahan yang mendasari pada agama. Mestinya Indonesia juga belajar terhadap pengalaman-pengalaman yang masa lalu, sehingga tidak menggunakan agama sebagai instrumen untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi berusaha mendorong agama-agama itu boleh memberikan perannya dalam masyarakat, tetapi dengan semangat-semangat persaudaraan, semangat inklusivitas. Memang pada masa sekolah pernah dikatakan, jika agama-agama itu ingin berperan di dalam pemerintahan, maka tokoh-tokoh agama itu harus berjuang untuk menduduki posisi penting di Dewan Perwakilan Rakyat misalnya. Dan itu memang terjadi. Ada partai-partai agama yang memang berusaha untuk menempatkan calon-calonnya di dalam pemerintahan. Sebenarnya, membangun partai-partai agama untuk menempatkan calon-calonnya di dalam pemerintahan, di dalam pejabat-pejabat publik tidak ada salahnya. Tetapi ketika tuntutannya adalah tuntutan daripada komunitas tertentu, maka akan terjadi diskriminasi. Padahal partai-partai politik itu tujuannya adalah membawa kesejahteraan bagi rakyat. Rakyat Indonesia perlu masa depan. Rakyat Indonesia perlu mengharapkan sebuah kehidupan yang lebih sejahtera, sebagaimana sebuah pernyataan kemerdekaan bahwa negara ini merdeka adalah menjadi sebuah jembatan emas untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Maka partai-partai agama itu ketika mereka berjuang untuk negara ini, bukan berjuang untuk agama tertentu, tetapi berjuang untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan Indonesia. Maka dengan demikian, peran-peran agama itu di Indonesia ini harusnya tidak boleh dikhususkan dengan juga kepada individu-individu lain atau aliran kepercayaan. Kita sudah melihat hal-hal yang baik itu dengan adanya perlakuan yang makin baik antara aliran kepercayaan yang mulai juga disejajarkan dengan agama, paling tidak ada tempat di kolom KTP. Tapi untuk lebih baiknya supaya tidak terjadi diskriminasi tersebut, sebenarnya kolom agama atau kepercayaan di KTP itu tidak perlu ada. Sehingga keterlibatan setiap individu di dalam negara ini, di dalam masyarakat, ataupun juga penghormatan terhadap hak-hak sipil, itu tidak tergantung kepada agamanya. Karena penghormatan terhadap hak sipil itu adalah tergantung kepada individu sebagai rakyat Indonesia. Setiap rakyat Indonesia, setiap individu harus diperlakukan sama. Jadi menurut saya, ya pemerintah harus berusaha untuk menahan diri, memberikan dukungan kepada agama-agama, apalagi pada agama tertentu. Pemerintah cukup memberi dukungan kepada setiap individu, karena individunya memiliki hak di negara ini. Ini kan negara satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya adalah semua individu memiliki tempat yang sama, dan semua itu harus melindungi hak individu. Tidak boleh ada kelompok tertentu yang merasa diperlakukan khusus, dan tidak boleh meminggirkan individu tertentu. Nah, menurut saya, kalau negara memperlakukan setiap orang beragama itu ya sebagaimana individu dan tidak ada diskriminasi, maka peran daripada individu yang beragama itu, perannya adalah untuk semua. Agama-agama harus berperan di dalam sebuah bangsa untuk semua, bukan untuk dirinya, bukan juga untuk kelompoknya. Karena kita adalah sebuah bangsa, satu untuk semua, semua untuk satu. Maka perjuangan agama-agama bukan perjuangan untuk mendapatkan kekhususan, tetapi perjuangan untuk kesejahteraan bersama, kebaikan bersama. Paling tidak kan kita sama-sama mengakui bahwa manusia diciptakan, atau manusia itu memiliki tempat yang terhormat. Manusia itu adalah makhluk yang beradab. Maka harusnya kita sebagai dikatakan dalam sila-sila Pancasila, bersatu sebagai manusia yang beradab. Percaya pada yang ilahi yang menciptakan manusia itu, dengan Pancasila, dan kemudian mewujudkan keadilan bersama. Jadi, kalau agama-agama itu mengabdikan dirinya dengan nurani yang murni, dengan perjuangan untuk bersama, maka tidak ada lagi oknum atau kelompok tertentu yang menggunakan agama untuk memaksakan kehendaknya. Atau lebih tepatnya, agama tidak lagi menjadi instrumen untuk kekerasan politik maupun perdagangan.